warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Nisa dengan NIM 22040450220 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah teori kepribadian. Pembahasan pertama yang akan saya bahas yaitu teori kepribadian Sigmund Freud. Sebelum membahas lebih mendalam mengenai teori psikoanalisis, pada kalanya kita harus mengetahui biografi dari pencetus teori psikoanalisis. Jadi, pencetus dari teori psikoanalisis ini yaitu Sigmund Freud, sekaligus sebagai orang pertama yang memunculkan istilah psikoanalisis. Sigmund Freud adalah seorang psikoanalisis terkenal yang lahir pada tanggal 6 Mei 1856 yang saat ini dikenal dengan Republik Freud, dan meninggal pada tanggal 23 September 1939. Sigmund Freud merupakan anak pertama dari 7 bersaudara dalam keluarga Yahudi dari pasangan Amalia dan Jacob Freud. Sebagai seorang anak muda, Sigmund Freud bercita-cita menjadi seorang ahli ilmu pengetahuan. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, pada tahun 1873, Freud masuk Fakultas Kedokteran di Wina dan menyelesaikan studinya tepat pada tahun 1881. Setelah lulus, Freud kemudian bekerja sebagai dokter di berbagai rumah sakit, dan dalam prakteknya sebagai dokter, Freud banyak melakukan berbagai observasi dan penelitian. Kajiannya banyak membahas mengenai kejiwaan dan kesesuaian ilmiah. Pada tahun 1890, Freud menjadikan ilmu psikologi sebagai bagian dari ilmu. Sejak saat itu, Freud mulai mengembangkan teori psikoanalisis mengenai pikiran manusia yang ia dapat setelah bekerja sama dengan pasien-pasien yang memiliki gangguan mental. Selain itu, semasa hidupnya, Sigmund Freud juga banyak melahirkan teori yang tidak hanya berpengaruh pada kajian psikologi, namun juga dalam bidang psikoterapi, psikiatri, serta seluruh bidang humanis. Dan adapun karya beliau yang terkenal yaitu studi tentang teori penafsiran, 3 karangan tentang teori seksualitas dan pengantar terhadap psikoanalisis. Selanjutnya yaitu konsep dasar teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis dari Sigmund Freud ini adalah salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan keseimbangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Unsur utama dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Dasar teori psikoanalisis adalah mengasumsikan bahwa kepribadian akan mulai berkembang saat terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis itu sendiri. Kesadaran itu hanyalah bagian kecil saja dari kehidupan mental, sedangkan bagian terbesarnya adalah justru ketidaksadaran atau alam tak sadar. Freud menggambarkan alam sadar dan tak sadar ini seperti bentuk gunung es yang terapi, yang mana ukuran bentuk bagian dari gunung es yang muncul ke permukaan air yakni alam sadar yang ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan bagian gunung es yang tenggelam atau alam tak sadar. Kemudian, Freud juga memandang manusia sebagai makhluk yang deterministik yang mendefinisikan bahwa kegiatan manusia pada dasarnya dibentuk dengan kekuatan yang irasional, kekuatan alam sadar, dorongan biologis, dan insting pada manusia saat berusia 6 tahun pertama kehidupan. Selanjutnya yaitu struktur kepribadian.
ada 3 komponen yang membentuk kepribadian seseorang, yaitu id, ego, dan superego. Interaksi dan konflik antara 3 komponen tersebutlah yang menciptakan kepribadian seseorang. Adapun 3 komponennya yaitu yang pertama id, di mana id adalah komponen kepribadian yang primitif dan naluriah. Id adalah bagian dari ketidaksadaran yang berisi semua dorongan dan impuls, termasuk apa yang disebut dengan libido, atau sejenis energi seksual umum yang digunakan untuk segala sesuatu, mulai dari naluri bertahan hidup. Id adalah sistem yang bertindak sebagai penyedia atau penyalur energi yang dibutuhkan oleh sistem-sistem tersebut untuk operasi-operasi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Dalam menjalankan fungsi dan operasinya, id bertujuan untuk menghindari keadaan tidak menyenangkan dan mencapai keadaan yang menyenangkan. Id bisa dibilang terdiri dari semua komponen kepribadian yang diwariskan yang ada sejak lahir, termasuk insting seks, eros, dan insting agresif. Id adalah bagian impuls atau tidak sadar dari jiwa yang merespon secara langsung dan segera terhadap dorongan, kebutuhan, dan keinginan dasar. Kepribadian anak yang baru lahir semuanya id dan baru kemudian menemukan ego dan superego. Komponen yang kedua yaitu ego. Ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengarah individu kepada dunia objek tentang kenyataan dan menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip kenyataan ego. Ego adalah satu-satunya bagian dari kepribadian sadar. Itulah yang disadari dari orang ketika mereka berpikir tentang diri mereka sendiri, dan itulah yang biasanya mereka coba proyeksikan kepada orang lain. Ego berkembang menjadi perantara antara id yang tidak realistis dan dunia nyata yang eksternal. Ini adalah komponen pengambilan keputusan dari kepribadian. Idealnya, ego bekerja dengan akal, sedangkan id kacau atau tidak masuk akal. Ego beroperasi sesuai dengan prinsip realitas, bekerja dengan cara yang realistis untuk memuaskan tuntutan id, tetapi berusaha sebisa mungkin menghindari konsekuensi negatif dari masyarakat. Ego mempertimbangkan realitas dan norma sosial, etika, dan aturan dalam memutuskan bagaimana berperilaku. Selanjutnya yaitu pribadi sehat dan tidak sehat. Menurut Freud, kepribadian yang sehat yaitu jika individu bergerak menurut pola perkembangan yang ilmiah, kemampuan dalam mengatasi tekanan, dan kecemasan dengan belajar. Mental yang sehat ialah seimbangnya fungsi dari superego terhadap id dan ego. Tidak mengalami gangguan dan penyimpangan pada mentalnya, dapat menyelesaikan keadaan dengan berbagai dorongan dan keinginan. Sedangkan pribadi yang tidak sehat adalah mereka yang tidak mampu mengatasi konflik psikologis dengan cara yang adaptif. Mereka mungkin mengalami gangguan mental seperti psikosis yang mempengaruhi fungsi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pribadi yang tidak sehat juga mungkin memiliki hubungan sosial yang bermasalah dan kesulitan dalam mencapai kepuasan hidup. Teori kepribadian selanjutnya yaitu teori kepribadian menurut Edward Berger, di mana beliau ini lahir di Berlin, Jerman pada tanggal 27 Juni 1882 dan meninggal dunia pada tanggal 17 September 1963 di Tübingen, Jerman. Berger
tumbuh dalam lingkungan intelektual dan memiliki minat dalam bidang psikologi sejak dini. Sprenger menempuh pendidikan di Universitas Berlin, di mana ia mempelajari psikologi dan filsafat. Ia meraih gelar doktor dalam psikologi pada tahun 1906. Dalam karirnya, Sprenger bekerja sebagai profesor di berbagai universitas di Jerman, termasuk Universitas Leipzig dan Universitas Harvard, dan menjadi anggota aktif dalam perkembangan psikologi pendidikan dan kepribadian. Salah satu sumbangan terbesar Sprenger adalah pengembangan teori kepribadian yang dikenal sebagai type assessment. Meskipun teorinya tidak sepopuler teori kepribadian lain seperti Sigmund Freud dan Carl Jung, konsep tipe kepribadian Sprenger tetap menjadi subjek penelitian dan diskusi dalam psikologi kepribadian dan pendidikan. Selain psikologi, Sprenger juga tertarik pada pendidikan. Ia memandang bahwa pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi individu sesuai dengan tipe kepribadian mereka. Selanjutnya yaitu konsep dasar teori Sprenger. Yang pertama, Sprenger membedakan adanya dua macam roh, yaitu yang pertama roh subjektif atau roh individual, yaitu roh yang terdapat pada manusia masing-masing individual. Roh individual ini merupakan struktur yang bertujuan. Roh individual ini merupakan struktur karena roh individual itu harus dapat dipahami jika ditinjau sebagai anggota daripada struktur yang lebih tinggi, yaitu kebudayaan. Maka roh individual itu bertujuan, adapun tujuannya yaitu mencapai atau menjelaskan nilai-nilai tertentu, dan karena itu juga dapat hanya dipahami dengan jalan memahami sistem nilai-nilai itu. Yang kedua yaitu roh objektif atau roh supra-individual kebudayaan, yaitu roh seluruh umat manusia yang di dalam konkretnya merupakan kebudayaan yang terjelma dan berkembang selama berabad-abad bersama manusia-manusia individu. Konsep yang kedua yaitu lapangan hidup. Kebudayaan atau kultur oleh Sprenger dipandang sebagai sistem nilai-nilai karena kebudayaan itu tidak lain adalah kumpulan nilai-nilai kebudayaan yang tersusun atau diatur menurut struktur tertentu. Kebudayaan sebagai sistem atau struktur nilai-nilai ini oleh Sprenger digolongkan menjadi 6 lapangan nilai. Yang pertama, lapangan nilai yang bersangkutan dengan manusia sebagai individu yang meliputi 4 lapangan, yaitu lapangan pengetahuan, lapangan ekonomi, lapangan kekinian, dan lapangan keagamaan. Lapangan yang kedua yaitu lapangan nilai-nilai yang bersangkutan dengan manusia sebagai anggota masyarakat. Lapangan-lapangan ini menyangkut manusia dengan kekuatan cinta, dan cinta akan kekuasaan kelompok ini mencakup dua nilai, yaitu lapangan kemasyarakatan dan lapangan politik. Selanjutnya yaitu struktur kepribadian. Nah, Sprenger membagi 5 struktur kepribadian. Struktur yang pertama yaitu manusia ekonomi. Manusia dengan tipe ini mempunyai perhatian yang mengarah kepada kegunaan setiap hal, sehingga orang dengan tipe ini selalu kaya dengan gagasan-gagasan praktis, menilai sesuatu dari segi kegunaan serta nilai ekonomi. Prinsip ini banyak mendasari tindakan orang-orang dengan tipe ini. Kegunaan dari sesuatu merupakan tujuan tingkah lakunya dengan harapan mempunyai kegunaan ekonomi bagi dirinya sendiri.
Dalam bentuknya yang ekstrim, mereka dapat juga kikir atau sebaliknya dapat juga sangat boros. Orang dengan tipe ekonomi ini sangat mendasarkan kepada keuntungan secara materi yang telah diperoleh. Yang kedua yaitu manusia estetik. Manusia dengan tipe ini menghayati kehidupan seakan-akan tidak sebagai pemain tetapi sebagai penonton. Orang dengan tipe ini menghayati dengan dua cara, yaitu impresionistik yang pasif dan ekspresionistik yang aktif, mewarnai kesan dengan prima dengan taktik aktivitas. Manusia tipe ini mempunyai kecenderungan individualisme. Manusia dengan tipe ini kurang bisa menghadapi tuntutan praktis dalam kehidupannya dan lebih mementingkan keindahan. Manusia dengan tipe ketiga yaitu manusia sosial, yang mana hal yang menonjol pada manusia tipe ini adalah besarnya kebutuhan akan resiliensi dari sesama manusia untuk hidup bersama dengan orang lain dan mengabdikan diri untuk kepentingan bersama. Cinta terhadap sesama, baik secara individu maupun secara sosial, inilah nilai tertinggi yang mendasari pandangan. Manusia yang keempat yaitu manusia tipe keempat yaitu manusia politik. Dorongan yang ada pada orang tipe ini adalah mengejar kekuasaan dan berkuasa atas manusia lainnya. Orang lain bagi manusia tipe ini hanyalah sebagai objek kekuasaan. Perwujudan dari sikap politik ini bisa berupa keinginan untuk lepas dari kekuasaan orang lain, bebas dari paksaan dan tuntutan otoritas. Seringkali bisa terjadi manipulasi keadaan demi suatu tujuan politik yang terselubung. Hal ini sering menyulitkan untuk membedakan suatu tingkah laku apakah didasari oleh nilai sosial atau nilai politik. Dan yang terakhir, manusia tipe religius. Nilai yang paling tinggi pada manusia tipe ini adalah pencarian terhadap nilai tertinggi daripada kebendaan hidup dunia. Pandangan mereka bahwa dirinya hanyalah bagian kecil dari suatu totalitas yang lebih besar. Pencarian keselarahan bagi kehidupan rohaninya antara pengalaman batin dengan arti hidup dan mencari causa prima adalah dasar perilaku. Selanjutnya yaitu pribadi yang sehat dan tidak sehat menurut Spenger. Menurut Edward Spenger, tidak secara eksplisit mendefinisikan pribadi yang sehat dalam teori. Namun, dalam konteks teori kepribadian yang dikemukakan oleh Spenger, individu yang dapat dianggap memiliki pribadi yang sehat adalah mereka yang mampu mengintegrasikan ciri-ciri positif dari berbagai tipe kepribadian tanpa berlebihan atau ketidakseimbangan yang signifikan. Dalam teori Spenger, setiap individu cenderung memiliki satu atau beberapa tipe kepribadian yang lebih dominan daripada yang lain. Sebagai contoh, seseorang mungkin memiliki tipe kepribadian arsitek yang kuat yang mencerminkan aktivitas dan apresiasi seni. Pribadi yang sehat dalam konteks ini adalah mereka yang dapat menggabungkan ciri-ciri positif dari tipe artistik dengan baik tanpa berlebihan sehingga mampu menciptakan ketidakseimbangan atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pribadi yang sehat dalam teori Spenger adalah mereka yang memiliki kesadaran diri yang baik tentang tipe kepribadian mereka dan mampu menggabungkan karakteristik positif dari tipe-tipe kepribadian yang ada dalam diri mereka dengan seimbang, sehingga mencapai fungsi psikologis yang baik dan adaptasi sosial yang positif. Pribadi yang sehat juga mampu beradaptasi dengan berbagai situasi dan berinteraksi dengan orang lain dengan baik.
Sedangkan pribadi yang tidak sehat dalam teori Sprenger adalah mereka yang mungkin menunjukkan ciri-ciri tipe kepribadian mereka dengan berlebihan atau secara tidak seimbang, sehingga tidak dapat beradaptasi dengan baik dalam berbagai situasi. Ini bisa mencakup perilaku yang ekstrim, ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif, atau kesulitan dalam mencapai tujuan hidup mereka karena ketidakseimbangan dalam ekspresi ciri-ciri kepribadian. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki tipe kepribadian estetik yang kuat, yang mencerminkan apresiasi seni dan keindahan, namun mengekspresikan ciri-ciri ini secara berlebihan, mereka mungkin menjadi terlalu fokus pada aspek estetika dalam setiap aspek kehidupan mereka, bahkan hingga pada tingkat yang tidak praktis. Ini dapat mengarah pada masalah dalam hubungan sosial atau pekerjaan jika mereka tidak dapat menemukan keseimbangan antara apresiasi seni dan tanggung jawab lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.